ketemu lagi dengan Ibu ya, masih di Indonesia Asik ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang antar klausa atau intra kalimat, kali ini kita akan membahas konjungsi antar kalimat ya. Kalau kemarin intra ya, kalau sekarang antar ya. Konjungsi antar kalimat ini adalah konjungsi yang digunakan untuk menggabungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya ya. Dan konjungsi antar kalimat ini dapat diletakkan pada bagian awal kalimat, namun konjungsi juga bisa diletakkan setelah tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Hampir mirip-mirip ya dengan pengertian jenis-jenis atau ciri-ciri dari konjungsi ya. Sama saja sebenarnya ya. Oke. Biasanya konjungsi tersebut dipakai untuk menunjukkan adanya perbedaan arti. Jadi konjungsi ini lebih untuk menekankan ya perbedaan arti tersebut ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, next. Makna yang terdapat pada konjungsi antar kalimat ini ada cukup beberapa banyak. Jadi kalian masih tetap nyimak ya. Oke, maknanya adalah makna akibat atau konsekuensi. Dengan demikian atau akibatnya itu adalah kata konjungsinya ya. Lalu makna keadaan sesungguhnya, sebenarnya, bahwasanya, sesungguhnya. Lalu adalah makna keadaan sebelumnya, malahan, bahkan tidak hanya itu. Makna keadaan sesudahnya, kemudian selanjutnya setelah itu. Lalu makna pertentangan akan tetapi, sayangnya, namun. Makna kesediaan, biarpun begitu, walaupun demikian, meskipun demikian. Makna kebalikan itu sebaliknya berbeda dengan ya. Ini adalah makna-makna dari konjungsi antar kalimat ya. Oke, next. Oke, konjungsi antar paragraf ini adalah konjungsi yang digunakan untuk menggabungkan paragraf lain dengan paragraf yang lainnya ya. Maksudnya adalah yang menggabungkan satu paragraf dengan paragraf-paragraf lainnya ya. Jadi supaya paragraf ini jadi semakin berkaitan ya. Konjungsi antar paragraf umumnya ya dia ini ditempatkan di awal ya, di awal paragraf ya. Konjungsi antar paragraf menghubungkan dua paragraf sehingga paragraf menjadi konsisten, koheren, dan sistematis ya. Jadi sebuah teks yang baik adalah teks yang mampu menjalin paragraf yang satu dengan paragraf yang lain itu sistematis ya, saling berkaitan ya. Jadi kalau misalnya ingin membuat sebuah teks ya, jadi ini kaitannya dengan misalnya teks cerita sejarah, teks eksplanasi, teks prosedur, dan lain sebagainya. Jadi memang sebuah paragraf ini akan menjadi sebuah teks ya, dengan syarat ya paragraf dengan paragraf yang lain itu koheren ya, kohesif ya, dan sistematis ya. Oke, next. Fungsi konjungsi antar paragraf ya. Kalau tadi sudah dijelaskan fungsi-fungsi konjungsi antar klausa dan antar kalimat, ini adalah fungsi konjungsi antar paragraf. Ada 5 ya fungsi konjungsi antar paragraf ini. Yang pertama, menghubungkan makna-makna yang disampaikan antar paragraf, menghubungkan dua paragraf yang berkaitan satu dengan yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya konjungsi antar paragraf ini hanya bisa digunakan jika satu paragraf dengan paragraf lain itu ada kaitannya. Jadi nggak nyambung kalau misalnya yang satu paragraf yang pertama menceritakan tentang COVID misalnya, lalu paragraf yang lainnya itu menceritakan tentang fenomena alam yang lainnya misalnya. Itu kan nggak nyambung ya, tapi yang berhubungan dengan COVID dan COVID saja ya. Jadi dengan tanda khusus ya di sini bahwa konjungsi ini akan terjalin antar paragraf jika memang paragrafnya masih berkaitan ya. Oke, berikutnya yang fungsi yang ketiga adalah mempermudah pembaca untuk memahami pesan yang disampaikan di setiap paragraf. Yang keempat, membentuk alur cerita ya yang saling tersambung. Lalu yang kelima adalah memberi petunjuk dari sisi mana saja pembaca harus memahami cerita ya. Jadi agar cerita tersebut saling berkaitan atau runut ya. Oke, berikutnya ya seperti layaknya manusia, konjungsi antar paragraf juga punya ciri-ciri ya. Cirinya yang pertama adalah konjungsi antar paragraf mempunyai beberapa tujuan ya, yaitu menambah, mempertentangkan, membandingkan, menyatakan, menjelaskan tujuan,
menyatakan waktu dan menyatakan tempat. Jadi ciri-ciri dari konjungsi antar paragraf itu biasanya ada tujuannya ya. Jadi cirinya yang pertama adalah konjungsi antar paragraf itu, ciri yang pertamanya adalah dia itu memiliki tujuan ya. Yang ciri keduanya adalah berada di awal paragraf ya. Tadi kalau konjungsi antar klausa atau antar kalimat di awal, di tengah ya, seperti itu. Nah, kalau antar paragraf itu biasanya hanya ada di awal saja ya, untuk menggabung-gabungkan. Oke. Macam-macam konjungsi antar paragraf ya. Ada beberapa macam-macam konjungsinya ya. Ibu harap kalian masih tetap menyimak ya. Bolehlah sambil makan-makan ya. Konjungsi antar paragraf yang menyatakan adanya tambahan dari suatu yang telah dijelaskan di halaman sebelumnya. Konjungsinya yakni di samping itu, tambahan lagi. Lalu konjungsi antar paragraf yang menyatakan adanya pertentangan dari sesuatu yang telah dijelaskan di halaman sebelumnya. Itu konjungsinya. Bagaimanapun juga sebaliknya. Selain itu, lalu konjungsi yang berikutnya adalah konjungsi antar paragraf yang menyatakan akibat atau hasil. Jadi, oleh karena itu ya, konjungsi antar paragraf yang menyatakan suatu perbandingan, konjungsinya yaitu sebagaimana, sama halnya konjungsi antar paragraf yang menyatakan tujuan. Contoh konjungsinya adalah untuk itu, dengan maksud itu. Konjungsi antar paragraf yang menyatakan intensitas ya. Konjungsinya yakni pada intinya, ringkasnya. Konjungsi antar paragraf yang menyatakan adanya waktu ya. Konjungsinya itu sementara itu, kemudian. Dan konjungsi antar paragraf yang menyatakan tempat ya. Konjungsinya disinilah, berdampingan dengan ya, seperti itu. Masih tetap nyimak ya. Memang cukup panjang ya. Oke. Contoh konjungsi antar paragraf ya. Jadi yang berkaitan satu sama yang lainnya. Jadi seperti Ibu bilang tadi, kalau syarat utamanya dari konjungsi antar paragraf itu dalam satu paragraf ini masih membahas hal yang sama. Jadi kalau misalnya membahas hal yang berbeda, berarti dia nggak akan nyambung ya. Jadi mau dikasih konjungsi apa juga dia nggak akan nyambung. Jadi syaratnya penempatan konjungsi antar paragraf adalah dalam satu paragraf atau di paragraf-paragraf yang lainnya ini masih ada kaitannya ya. Contohnya seperti ini. Kedelai merupakan komoditas pangan bergizi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Beberapa produk yang dihasilkan dari bahan kedelai antara lain tempe, tahu, es krim, susu kedelai, tepung kedelai, dan minyak kedelai. Oke, ini yang Ibu beri tanda orange ini ya, ini adalah konjungsinya. Jadi cirinya tadi adalah dia berada di awal ya. Selain itu, untuk bahan pangan, dewasa ini kedelai banyak dimanfaatkan untuk pakan dan bahan baku industri. Dengan perkembangannya, industri yang berbahan baku kedelai serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang makanan kaya gizi, maka kebutuhan akan kedelai semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, ya itu konjungsinya, peningkatan produksi kedelai dari waktu ke waktu masih belum mampu mengimbangi permintaan yang semakin meningkat. Belum lagi gangguan hama dan faktor cuaca yang tak mendukung membuat produksi kedelai tidak sesuai target yang diinginkan. Oke. Untuk mengatasi hal itu, ini konjungsi ya, maka pemerintah melakukan kebijakan untuk mengimpor kedelai dari negara lain yang jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi kelangkaan kedelai dalam jangka pendek, upaya ini cukup berhasil. Akan tetapi upaya ini juga harus ditekan seminimal mungkin karena dalam jangka panjang justru akan membunuh usaha para petani lokal ya. Di samping itu, ya, ini konjungsi juga. Guna menekan kenaikan angka impor, maka perlu kebijakan-kebijakan khusus untuk memacu dan meningkatkan hasil produksi dalam negeri, sehingga negara kita tidak terlalu mengandalkan hasil impor dari negara lain. Pada intinya, ya masih konjungsi, untuk menekan kelangkaan kedelai di dalam negeri, pemerintah dapat melakukan impor kedelai, namun juga harus meningkatkan produksi dalam negeri. Ya, nah
Itu adalah tadi contoh teks atau paragraf mengenai kedelai ya. Jadi dari paragraf yang pertama sampai yang terakhir ini kaitannya adalah kedelai. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia membahas tentang kacang hijau misalnya, berarti nggak nyambung ya. Jadi ini nggak akan masuk walaupun dikasih konjungsi apapun juga ya. Jadi konjungsi ini bisa digunakan dalam paragraf jika memang ya syaratnya paragraf itu juga masih berhubungan dengan cerita yang sama ya. Setiap paragraf 1, 2 dan seterusnya itu masih menceritakan hal yang sama. Jadi konjungsinya hanya menggabung-gabungkan satu paragraf dengan paragraf yang lainnya. Oke. Konjungsi ini juga ada jenisnya ya, jenisnya berdasarkan fungsinya ya. Oke. Ternyata dari segi fungsinya, konjungsi dapat dibagi berdasarkan pengelompokan berikut ya. Jadi berdasarkan fungsinya, konjungsi bisa dibagi-bagi lagi ya. Oke. Yang pertama katanya ada konjungsi adiktif atau konjungsi gabungan ya. Apa sih itu konjungsi adiktif? Konjungsi adiktif ini berfungsi untuk menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa atau klausa, atau kalimat yang kedudukannya setara ya. Contohnya dan, lagi pula, lagi, serta ya. Sama seperti konjungsi koordinat tadi ya, dan yang seperti itu. Lalu berikutnya adalah yang kedua konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan adalah konjungsi yang menghubungkan dua kalimat sederajat tetapi mempertentangkan kalimat tersebut. Biasanya posisi kalimat kedua lebih penting dibandingkan kalimat pertama. Orang kedua lebih penting daripada orang pertama ya. Berarti di sini kalimat yang kedua lebih penting daripada kalimat yang pertama. Contohnya, tetapi, sebaliknya, padahal, melainkan, sedangkan, akan, tetapi, dan namun ya. Ini masih banyak ya konjungsi-konjungsi berdasarkan fungsinya. Ada berapa? Ada 17 itu ya kalau nggak salah. Oke. Tetap menyimak ya, tetap sabar ya. Yang ketiga, ada konjungsi disjungtif atau konjungsi pilihan ya. Apa sih itu? Konjungsi pilihan menghubungkan dua unsur sederajat dengan tujuan memilih ya. Memilih salah satu dari dua hal atau lebih ya. Contohnya, contoh konjungsinya maupun, baik, titik-titik, baik, titik-titik, atau, entah, titik-titik, entah, titik-titik, atau, titik-titik, atau ya. Yang keempat ada konjungsi kausalitas ya. Konjungsi ini adalah konjungsi yang menjelaskan bahwa peristiwa yang satu terjadi akibat sebab tertentu. Jadi kalau kausalitas itu sebenarnya saling berhubungan sebab akibat ya, maksudnya kausalitas itu. Setiap kalimat berperan sebagai anak kalimat ataupun induk kalimat ya. Contoh konjungsinya sebab, karena, sebab itu, dan karena itu. Oke. Yang kelima, ada konjungsi final atau konjungsi tujuan ya. Finish ya. Konjungsi final adalah konjungsi yang menjelaskan maksud, tujuan peristiwa atau tindakan ya. Contoh konjungsi ini adalah guna, untuk, agar, atau supaya ya. Berikutnya yang keenam adalah konjungsi akibat atau konjungsi konsekutif ya. Konsekutif ya, artinya apa? Adalah konjungsi yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa muncul ya disebabkan peristiwa lainnya. Bagian peristiwa penyebab diletakkan pada induk kalimat, sedangkan bagian anak kalimat menunjukkan akibat ya. Jadi maksudnya adalah yang menjadi penyebabnya ini adalah induk kalimat, sedangkan bagian anak kalimatnya adalah akibatnya ya. Untuk contoh-contoh jenis konjungsi berdasarkan fungsinya ini ada sih contoh kalimatnya ya. Namun kalau ibu jelaskan satu demi satu di sini panjang sekali ya waktunya. Dijamin kalian juga pasti sudah pada tidur ya, bocan semua, bobok cantik ya. Jadi ibu hanya pada fokusnya saja ya. Nanti kalau misalnya ada materi yang berhubungan dengan jenis-jenis konjungsi ini baru akan menjelaskan ya. Oke, konjungsi akibat. Nah, konjungsi konsekutif ini menjelaskan bahwa satu peristiwa muncul disebabkan oleh peristiwa lainnya ya. Yang tadi contoh konjungsinya adalah sehingga, sampai, akibatnya ya. Oke, berikutnya yang ketujuh ada konjungsi syarat atau konjungsi kondisional ya.
Konjungsi syarat adalah konjungsi yang menjelaskan jika terjadinya suatu hal disebabkan adanya syarat-syarat yang terpenuhi. Contohnya jika ada konjungsi seperti jika, jikalau, apabila, kalau, asalkan, bila mana. Oke. Yang kedelapan ada konjungsi perbandingan, ya. Konjungsi yang menghubungkan dua hal dengan membandingkannya, ya. Contohnya sebagai, seakan-akan, seperti, bak, ya, bukan bak mandi ya. Bak di sini itu seperti ya, bagaikan juga. Umpama, sebagaimana, bagai dan ibarat, ya. Berikutnya yang ke-9 adalah konjungsi tak bersyarat, ya, menjelaskan jika terjadi suatu hal tidak membutuhkan syarat tertentu. Contohnya walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, sekalipun, ya. Oke, berikutnya yang ke-10 adalah konjungsi penjelas atau konjungsi penetap. Ya, apa itu? Konjungsi yang menghubungkan bagian kalimat terdahulu dengan rinciannya. Contohnya bahwa, ya. Berikutnya adalah konjungsi urutan. Konjungsi yang menyatakan urutan suatu hal, ya. Contoh konjungsinya itu mula-mula, lalu, dan kemudian. Masih nyimak ya, masih bersama dengan Ibu di Indonesia Asik ya. Jangan pada tidur ya, jangan bocan dulu ya. Jelasnya supaya kalian lebih mengerti tentang konjungsi ya. Jadi memang sengaja Ibu tidak kasih contoh kalimat ya. Nanti kalau Ibu kasih contoh kalimat, akhirnya kalian benar-benar tertidur ya. Jadi Ibu kasih macam-macam konjungsi berdasarkan fungsinya saja ya. Nah, ini ada beberapa ya. Ini yang ke-12 ya. Sekarang yang ke-12. Konjungsi pembenaran ya, konjungsi konsesif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua hal dengan cara membenarkan atau mengakui suatu hal pada induk kalimat. Di sisi lain, konjungsi ini juga menolak hal lainnya pada anak kalimat. Contoh, walaupun, meskipun, biar, sungguh pun, biarpun, kendati pun, dan sekalipun. Sebenarnya contoh-contohnya sudah ada ya di penjelasan sebelumnya ya. Contohnya seperti walaupun, ini kalau konjungsi walaupun misalnya dia tetap mendapat nilai yang buruk walaupun dia sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu kalimatnya ya. Jadi sebenarnya kalian bisa sih bikin kalimat-kalimat sendiri ya, jadi bisa tahu ya. Oke, yang ke-13 konjungsi penegas atau konjungsi intensifikasi, yaitu konjungsi yang menegaskan maupun meringkas kalimat yang sebelumnya sudah disebutkan. Contohnya bahkan, ringkasnya, misalnya, apalagi, yaitu, yakni, umpama, dan akhirnya ya. Oke. Yang berikutnya adalah konjungsi penanda ya. Menunjukkan penandaan pada suatu hal. Contoh, misalnya, umpama, contohnya ya. Dan berikutnya yang ke-15 adalah konjungsi pembatasan ya. Konjungsi pembatasan adalah konjungsi yang menyatakan pembatasan terhadap sesuatu ya. Contohnya kecuali, selain, asalkan. Oke. Berikutnya konjungsi yang ke-16 ya. Itu adalah konjungsi situasi ya. Konjungsi yang menjelaskan perbuatan yang terjadi dalam waktu tertentu ya. Contohnya, contoh konjungsinya sedang, padahal, sedangkan, sambil. Oke, konjungsi yang terakhir, cadat, adalah konjungsi waktu atau konjungsi temporal ya. Nah, konjungsi ini adalah konjungsi terakhir yang nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut lagi. Namun kita tutup dulu ya, supaya kalian boleh beristirahat ya. Tarik nafas, relax, santai, karena Indonesia asik ya. Oke, bye. Sampai ketemu lagi.